Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari ketika ia di dalam surga, wajah-wajah mereka berseri-seri penuh dengan kebahagiaan, oleh karena ia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Masjid Al-Muslimun, jamak dari muslim. Al-Muslim itu jamak dari muslim. Kalau muslim itu satu orang. Kalau muslimun, orang muslim yang banyak. Maknanya Al-Muslimun dari dua kata yang paling bisa kita pahami. Yang pertama, al-muslimun dari kata salimah, dari kata aslama dulu. Aslama itu artinya menyerahkan diri. Seorang muslim itu harus menyerahkan diri secara totalitas, menyeluruh terhadap Allah, terhadap Islam. Jadi kita harus tidak tahu semalam siapa yang musyawarah lalu dinamai al-muslimun. Kehendaknya yang menjadi jamaah di sini mestilah orang yang totalitas menyerahkan dirinya kepada Islam, pada Allah. Dasarnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan sempurna, mulai dari ujung rambut nih sampai ujung betis. Celupkan ke Islam. Sibghahkan, sibghatullah. Jadi kita celupkan, dicelup kecelupan Allah gitu. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Assalamualaikum. Yang kedua dari makna salimah. Kalau kalian tampani orang napa tinggal muslimun itu tahuam al-muslimun. Makna yang kedua dari salimah. Salimah itu artinya selamat. Nah, tentu kita ingin selamat hidup di dunia ini, selamat dalam akidahnya, selamat ibadahnya, selamat juga akhlaknya. Kalau ditambahi lagi, selamat juga hidup sosialnya, selamat juga hidup ekonominya, selamat juga hidup politiknya. Gitu. Jadi kalau digandeng, aslama menyerahkan diri secara totalitas, bulat-bulat terhadap Allah dan Islam, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat.
di akhirat masuk surga, kan gitu. Nah, ulun pada hari ini akan bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena parak habis dah puasa, parak habis, lawas bang lagi. Malam ke-27 malam tadi. Tapi ini masih termasuk amalan malam, Pak. Amalan Lailatul Qadar itu yang pertama sholat Qiyamul Ramadan, malam-malam juga menghidupkan sholat, yakni mungkin sholat sesudah wudhu, sholat mutlak, berapa kehendak. Itu yang kita hidupkan kan itu malam-malam. Bisa di masjid, alhamdulillah bagus. Bisa juga di rumah. Jangan lalu karena kadang ke masjid, di rumah kadang menghidupkan. Ada baca Quran, di masjid bagus. Namanya iktikaf. Iktikaf itu yang jujur ya memang kadang boleh bang mulai malam 21 sampai hari raya. Kita ini masih belum mampu yang seperti itu. Mampunya sepalih-sepalih. Namanya iktikaf sebagian. Yang tidak mampu di rumah baca Quran. Termasuk amalannya juga, Pak. Sampai sedekah ada juga, ya Allah. Kemudian apa? Sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kalau secara bahasa memang malaikatnya sudah apa? Sudah sudah pergantian. Tetapi pada waktu Isra ini, pada waktu Fajar sampai Isra itu masih terjadi pergantian, Pak. Malaikat malam dan malaikat siang itu masih tanda tangan. Bisa antri tanda tangannya. Jadi lawas itu jalur. Oke, makanya orang sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Oke, jadi kita ini beragama Islam, jadi punya keyakinan yang seperti itu. Asal hadisnya sahih kan apa-apa. Man sholat subhi bijama'atin fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Jaminan yang bayangkan, kamu jaminan. Dijamin apa? Jamin apa saja, nggak usah dirinci lah. Jamin apa saja, semua dijamin. Nah, ianya dijamin masuk surga. Iya, betul sudah. Luar biasa sudah. Jamin ekonominya, jamin kehidupannya tentram dan lain sebagainya. Backingnya itu Allah. Apalagi kemudian Rasulullah mengatakan man sholata subhi bijama'atin, siapa yang ia melaksanakan sholat subuh berjamaah, sungguh ia telah melaksanakan sholat seperti ia melaksanakan sholat sunat semalaman suntuk. Coba, siapa juga yang wani sholat semalaman suntuk, Pak? Sholat sunat semalaman suntuk, siapa yang kuat? Dengan sholat subuh berjamaah, maka kita diberikan oleh Allah, kalau bahasanya ajr, pahala. Pahalanya apa? Seperti ia melaksanakan sholat sunat semalaman suntuk. Kalau sholat isya itu seperti orang melaksanakan sholat sunat setengah malaman. Jadi itu termasuk bagian dari amal Lailatul Qadar. Nah, apalagi kemudian menunggu sampai Isra.
Kalau ini ceramahnya sampai Isra Pak. Jadi mana nang pina-pina awar-awar, ayo apa dahulu kata Bapak. Awar goreng. Subuh-subuh ada kemana juga ke kantor belum buka. Ya kalau ke pasar sunyi juga Mas. Ya, jadi ditahan-tahan Pak. Makanya Allah itu menghargai Pak orang yang menahan goreng. Menahan goreng. Makanya kan semalam waktu ada kulun umrah ya, membawa umrah PT Aska. Pak Haji, ulun ini sembahyang taraweh di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kan, ini 13 saja Pak. 13 rakaat. Nya memakai 2 rakaat 5 kali. Kemudian witir yang dipakai itu 21 Pak. Kalau Muhammadiyah memang ada penelitian sendiri Pak. Jadi memang witir itu kita tidak melakukan 21. Karena dalilnya menurut kita ada yang lemah gitu. Menurut tajim Muhammadiyah bahwa mereka melakukan 21 itu ya keyakinan mereka. Anu Pak ya mengantuk ya. Sembahyang mulai ya. Nah, secara alami memang bagaimana kadang ngantuk Pak. Di sana melaksanakan sholat Isya itu ditambah setengah jam Bang Pak. Jadi waktu maghrib dengan Isya itu tambah setengah jam. Setengah 9 hanya sembahyang Isya. Setengah 9 di sana ditambah 5 jam di sini. Berapa yuk? Katakan 9 tambah 5 berapa? Jam 12-an nih. Jam 12 jam 2 Pak. Katanya itu nah. Gelitok ya. Kecuali kalau minum kopi malah waktu sembahyang tuh minum kopinya kan mau ngantuk. Makanya ada usul nih, anak-anak ya, makno kopi ko bang pagi ya, mengenyot nah, kopi ko nih diminta nih, ya nggak boleh tuh Pak, orang sholat kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, darurat pagi ya, tahuan, macam-macam darurat ya. Jadi Pak memang. Ya alhamdulillah kalau kita ini mampu menghidupkan sholat Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Kita ini rata-rata Pak, kalau maghrib itu mampu sholat berjamaah. Isya itu berkurang lagi. Isya berkurang. Pokoknya 5 baris berkurang 2 baris. Kayak subuh berkurang-kurang 2 baris bermaju. Nah ini anehnya Allah memberikan pahala sama kayak sembahyang nang akhir Ramadan nih, sama itu toh. Nah ini kabar gembira, hadis qudsi Pak. Hadis qudsi itu hadis firman Allah tapi dibaca oleh Rasulullah, tidak termasuk Al-Quran kaitan. Rasulullah kadang menyebut ini Al-Quran. Karena memang malaikat Jibril tidak menyuruh untuk mengatakan itu Al-Quran dan diletakkan di surat ini. Jadi Al-Quran itu memang turunnya itu bertebaran Pak, sesuai dengan peristiwa. Tapi nanti kalau ini wahai Muhammad letakkan di surat ini. Ini letakkan di surat ini. Jadi jangan dipikir surat Al-Baqarah kalau baca tadi itu satu kali turun, tidak, berkali-kali turun. Letakkan sini. Yang menyuruh itu Abu Bakar. Nah, fotokopi Quran yang asli itu di Lauh Mahfuz. Yang asli itu di Lauh Mahfuz 30 juz itu Pak. 30 juz. Surat Al-Qadar itu Pak. Surat Al-Qadar itu
hurufnya itu berjumlah 114 hurufnya, kalimatnya berjumlah 30. Kalimat itu artinya al-qadar, ini bawahnya itu satu kalimat. Satu kalimat kalau bahasa kita. Jadi jumlahnya 30 kata. 30 kata. Kalimat kalau bahasa Indonesianya kata. 30 kata, hurufnya 114 coba. Jadi ya namanya saja Quran, Pak. Sebut aneh ya enggak, mujizat kok. Mujizat, Pak. Ujar Rasulullah, lisaimi farhatun inda fitrihi au inda iftarihi, ada dalam hadis yang lain. Wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Nah, ini. Untuk orang-orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan ya. Sesuatu yang menyenangkan di hati. Yang pertama ujar Rasulullah dalam hadis qudsi ini, farhatun inda fitrihi atau inda iftarihi, bergembira ketika berbuka. Yang kedua, bergembira ketika bertemu dengan Allah. Allahu Akbar. Jadi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan ketika ia berbuka, dan yang kedua berbahagia ketika bertemu dengan Allah. Nah, ketika bicara bergembira ketika berbuka, ini ada dua, Pak. Berbuka ketika maghrib itu. Ketika maghrib itu ngaranya gembiranya itu luar biasa, Pak. Katakan ya orang tua gitu. Orang tua gitu. Inilah Pak, suatu lain kalau orang itu puasa aja, ada operasi lain. Ada orang ada operasi itu kan puasa 10 jam. Sebenarnya sih orang operasi itu ujarnya makan nasi aja kan boleh, makan wadah. Tapi kalau minum itu boleh. Minum boleh. Itu untuk operasi. Itu lain, Pak. Karena apa? Karena dibatasi oleh waktu kita ini. Waktu kita dibatasi oleh mulainya kita puasa itu dari azan subuh, dari terbit fajar. Tapi kalau azannya itu terlambat juga malah karena kawan jadi ukuran juga. Marbotnya tukang azan teguring. Oh ngalih Ini kan mau Pak, jadi berdasarkan terbit matahari, terbit fajar. Nah, lalu terbit fajar itu kawat dihisab. Jadi kadang lagi kita berjenguk ke sana. Sudah nggak terbit fajar, oh ya. Bari kan kayak itu Pak, jam kadeda, jadwal kadeda bari. Ulun masih guring di langgar di masjid. Ulun bari masih waktu apa kan guring di masjid. Jadi kalau subuh malah lihat sudah jualan anunya nih, cahaya fajarnya itu keluar, bari kayak itu. Di kampung itu bilang ada orang sugih sekong nang di jam. Baru masih ingat bila buka rumah orang tuh melihat jam berapa dah. Oke, orang sugih. Wah ini sugih kada sugih ada jam. Ayo coba bayangkan itu barang mahal, barang itu ngarannya jam nang itu maunya itu mah bergara-gara kayak itu. Orang sugih di kampung pokoknya berisi perumahan itu bilang 100 hektar ada Pak. Kalau kami ini tukang buruh abah itu buruh pahlawan orang sugih tadi itu. Nah jadi
Seperti itu, mau sampai tenggelam matahari. Itu aja kan masih ada juga menawar, ada istilah imsak. Jadi suruh berhenti sebelum waktunya fajar. Kalau kita kan tidak. Jadi kita tidak ada istilah imsak dalam artian berhenti sebelum terbit fajar. Cuman hati-hati aja Bang lah, jangan sampai umpamanya katakan subuh itu jam berapa? Jam 5 lebih berapa? 12. Jam 6 10 menit hampir itu loh. 2 menit tuh berhenti supaya nanti jangan sampai kesalah. Nggih, kalau ulun sih biasa seperti itu. Kalau bubuannya tuh bang, kita masih punya 8 menit. Awak tuh minum, makan nasi ada Bang. Minum. Baru kadang-kadang juga kulir juga. Ini tadi jam 4:30 ulun kesini. Kadang-kadang minum lagi. Nah, itulah Islam sampai nanti menghadap tenggelam matahari. Sampai tenggelam matahari. Dan tenggelam matahari itu ditandai dengan azan. Ulun semalam ada buka di Ar-Rahman. Sampai kemana? Mau sampai jaga azan Pak. Maaf lah, jadi memang azan. Jadi kalau bisa begitu masuk maghrib itu sampai tukang azan itu jangan buka dulu. Kalau azan belum tukang azannya nih minum kurma, berapa menit? Kasihanan di rumah. Jadi khusus tukang azan itu harus berkorban. Begitu tetap sampai abang lagi. Di babang aja minum. Ini minum kenyang dah, makan wadai. Hanya bang. Itu namanya mendolimi orang. Orang malah menunggui. Ya tadi itu sampai pas orang minum hanya bang. Artinya ya kita itu kan membayar sesuai dengan tuntunan. Jadi kayak di Mekah itu ada sampai ya ada bila ada ya sudah. Dan adanya tepat sesuai dengan waktu. Nah, itu ciri-ciri di Muhammadiyah kan itu Pak. Jadi kita harus menugaskan khusus untuk orang-orang yang azan. Nah, supaya benar-benar pas waktunya. Dan itu memang ada hubungannya dengan kita beribadah. Jadi ketika berbuka, yang kedua makna iftarihi itu adalah ketika kita berbuka, maksudnya adalah hari raya. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa yuk? Kebahagiaan karena dosa-dosa kita ini baik diampuni oleh Allah SWT. Dan itu tujuan kita. Tujuan orang berpuasa itu yang pertama adalah kita ingin diampuni dosa-dosa kita, dan yang kedua yang kita raih itu ketakwaan Pak. Jadi yang kita ingin kita raih ini dua ini. Yang pertama ampunan dari Allah SWT. Yang kedua adalah ketakwaan. Ini yang kita capai. Makanya farhatun inda iftari. Jadi berbahagia ketika berhari raya. Artinya apa? Bahwa kita sudah lakukan, alhamdulillah. Bagi orang bujur-bujur nih. Nah, pertama kita puasanya. Yang kedua ya tentu saja amal-amal ibadah yang hubungannya dengan sembahyang, baca Quran, sedekah. Nah itu Pak, amalnya apa lagi? Amalnya apa lagi itu Pak? Sudah sembahyang, ya kalau baca Quran, tentu bicara baca Quran memahami Pak. Karena kita ini keterbatasan ilmu pengetahuan, lalu kita mengundang orang-orang yang punya pengetahuan, memberikan pencerahan kepada kita
Makanya Pak, Muhammadiyah itu kalau berdiri di suatu ranting, persyaratannya mesti harus ada pengajian. Jadi aneh kalau ada Muhammadiyah karena ada pengajian. Ganti itu ketuanya. Bujur Pak. Ganti ketuanya. 5 tahun ganti. Karena sholat 5 tahun ganti juga. Jadi mulai dari pimpinan ranting sampai majelis tabligh. Jadi kan begitu Pak. Majelis tabligh inilah nanti yang mengangkat amal usaha masjid. Itu yang mengangkat Pak, tuntunannya begitu. Nah, jadi majelis tabligh ini mengangkat perangkat-perangkat yang ada di masjid itu, diketahui oleh pimpinan ranting atau pimpinan cabang kalau itu memang milik cabang. Di Muhammadiyah kan begitu Pak. Jadi tidak bisa takmir masjid itu menyalahi aturan dari Muhammadiyah, nggak bisa Pak. Menyalahi dari musyawarah yang ada di tabligh, majelis tabligh, dan tidak menyalahi pimpinan ranting. Jadi pimpinan ranting itu agak tinggi. Ini kadang-kadang Pak, ketua masjid mengalahkan ketua ranting, lopot. Mungkin ketua rantingnya kan bedahi, ketua masjidnya bedahi. Ini Pak lopotnya itu. Kalau ulun nggak bisa, maaf, ulun jadi pimpinan daerah, ulun kerasi Pak, nggak bisa. Bila tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, non aktif dulu, begitu. Tahu non aktif lah. Diganti loh. Kenapa tidak sesuai dengan tuntunan Pak? Tuntunan di dalam anggaran dasar rumah tangga di Muhammadiyah itu seperti itu. Karena memang amal-amal usaha itu tidak bisa terlepas dari yang di atas Pak. Tapi di dalam Muhammadiyah ini memang tidak ada egois Pak. Tidak ada egois. Segala sesuatu itu mesti dimusyawarahkan. Karena memang milik bersama. Jadi sebagai ketua itu mesti segala sesuatu perencanaan mesti dilontarkan ke jamaah atau kepada pengurus dulu. Bagaimana menurut pendapat sampian itu mesti begitu Pak. Tidak bisa kita itu sekehendak. Terserah pun. Bila kada mau kada ambil aja itu. Pak maaf lah. Lu kada tahu di sini siapa kada tahu nah. Oke. Ada bisa Pak. Apalagi tentang masjid ini ada rapat di Surabaya itu tentang tipologi 10 tipologi masjid Muhammadiyah itu ada Pak. Jadi ada tuntunannya tentang tipologi masjid Muhammadiyah itu macam apa, itu mesti ada. Jadi ya orang lain pun juga ada aturannya, kita juga ada aturannya Pak. Ada aturan untuk kita. Tidak boleh dalam melaksanakan sesuatu tergantung kehendak kita. Sekali kembali, jadi ketika berbuka itu kita lengkap. Kemudian di samping amalan-amalan tadi kalau baca Quran, sholat malam ini kita tambah lagi dengan sholat mutlak kan gitu. Kita bukan sholat tahajud Pak, sholat mutlak kita. Karena kita sudah sholat tarawih, sudah qiyamul Ramadan. Jadi malamnya itu kita sholat mutlak itu 2 rakaat siapa Anda? 2 aja kan? Jadi cukup sudah itu. Nah itu malam. Kemudian baca Quran kan sudah sedekah alhamdulillah semampu kita. Bujur Pak, kita biasakan Pak. Kita biasakan untuk mengisi kotak besar ini buka doa tiap hari kayak itu. Kadang mesti harus banyak. Kebetulan Pak kotak kita itu memang lubangnya itu kecil. Ini ngalihnya itu. Jadi kalau hendak mengamui banyak itu kan dimana dikajar kan mau kotaknya tuh itu kaduk benar kok lubangnya ngalih benar masuk okan kayak apa kalau orang ada umpamanya anak 1 juta ngalih kan maaf lah wajar kalau 1 juta langsung ke pengurusnya.
Nah jadi Pak, dengan membayar fitrah. Nah, zakatul fitri, memang di dalam hadis itu zakatul fitri, nggak ada zakatul fitrah. Farodo zakat al fitri. Jadi memang sebenarnya Muhammadiyah itu ingin Pak membiasakan istilah kayak tidak ada dalam hadis itu zakat fitrah, itu tidak ada Pak. Yang ada zakat al fitri. Fitri, jadi fitri. Nah, cuman ngalih benar sudah. Zakat fitri itu nama apa? Idul Fitri apa kayak nah. Ini biasanya begitu, padahal ada apa itu? Waktu musyawarah tarjih di Malang kalau tidak salah, itu tolong kita rubah istilah zakat fitrah itu dengan zakat fitri. Zakat fitrah bagi kita itu memang baik dikhususkan untuk fakir miskin. Bahkan amil pun tidak ada gitu nah. Jadi amil itu diambilkan dari duit masjid. Jadi kita ada duit dana bendahara masjid itu yang dikeluarkan. Kalau untuk administrasi masih boleh lah, untuk transportasi itu nah. Itu masih dibenarkan. Untuk zakat fitrah itu. Tapi kalau untuk khusus amil memang maaf tidak ada, Pak. Dan itu keputusan tarjih. Tambah walah. Jadi itu keputusan tarjih, Pak. Jadi amil itu memang tidak ada. Kali kalau zakat ada, kalau zakat fitrah tidak ada. Oke. Jadi caranya apa? Yaitu tadi kita tugaskan beberapa orang untuk mengatasi itu. Duitnya dari mana? Dari masjid, dari kas masjid. Nah itu yang kita berikan. Kita berikan kan dalam Muhammadiyah ini ada sistem sentralisasi, ada desentralisasi. Jadi Muhammadiyah itu ada duit itu sudah masjid aja yang membiayai. Ada juga masing-masing, Bang. Ada juga masing-masing. Artinya apa? Kas masjid itu bisa untuk urusan-urusan Muhammadiyah bisa. Jadi nanti pimpinan ranting memerlukan duit untuk biaya apa, nah itu minta ke kas masjid. Karena apa, Bang? Kalau kami bahkan untuk urusan jenazah kan kifayah itu kemana-mana ke benua Anam, Bang. Itu diambil dari kas masjid. Bensinnya, makannya untuk orang yang tulakan tadi. Bahkan kalau di bulan Ramadan ini tetap dia dikasih, Pak. Orang-orang yang berangkat itu dikasih oleh masjid minimal paling-paling ya untuk berbuka puasa, tukarkan wadai gitu. Jadi masjid itulah yang menguasai keuangan itu kalau itu memang sistem sentralisasi ke masjid. Bisa juga ke masing-masing ranting kalau hari raya, duit hari raya untuk ranting bisa seperti itu. Tergantung kesepakatan di kampung itu, di ranting itu seperti itu, Pak. Supaya jangan bekalahi antara masjid lawan Muhammadiyah. Banyak loh, Pak. Bekalahi masjid lawan ranting. Jangan minta duit ke kami ya. Karena tidak dimusyawarahkan. Makanya kita itu musyawarah supaya nyaman, Pak. Antara ketua ranting, majelis tablik ranting maupun dengan jamaah atau dengan amal usaha yang lain. Zakat fitrah yang sedikit itu 2,5 kilogram beras atau dengan uang kita boleh, Pak, nggak masalah. Kalau orang Arabio memang kadang-kadang makan duit tuh. Makanya kada boleh zakat fitrah pakai duit. Alasannya apa? Duit kada kawa dimakan. Ya Allah, Muhammadiyah itu Pak luas. Soalnya kadang-kala duit itu lebih cepat daripada beras. Bujur kan ada kan? Kemanfaatan duit itu lebih cepat daripada beras itu sendiri. Nah, yang penting seharga. Kalau di kami di Hulu Sungai Utara, beras yang paling bagus itu 70.000, Pak. Fitrahnya itu. Mau 100.000 boleh, mau 100.000 juga boleh. Satu orang 100.000. Nah, bisa dikelola oleh panitia zakat fitrah. Itu apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk membersihkan puasa kita ini kan.
dari kelakuan-kelakuan yang tidak baik, Pak, supaya bersih. Jadi untuk membersihkan puasa kita dan untuk memberikan makan kepada fakir miskin, supaya pada waktu hari raya itu orang miskin kada bercari lagi. Itu tujuan utamanya. Lebih dari itu boleh. Artinya minimal pada hari raya orang miskin itu kada bercari lagi. Ya mudah-mudahan di sekitar kita ini tidak ada orang fakir miskin. Kalau Pak, Tuan Guru Muhammad Bashir yang ada di Yang ada di mana itu? Di Barabai, keras Pak. Jangan diberikan zakat fitrah itu kepada orang yang kada sembahyang. Wah, sidin wangi itu. Harus sembahyang, harus diberi zakat fitrah. Sidin. Kalau Muhammadiyah masih mendingan. Mendingannya itu kan apa-apa, Pak. Ada pembinaan. Kadang-kadang orang terus terang saja lazisme. Memberikan kepada fakir miskin. Cuma fakir miskinnya ini kada dibina, Pak. Ulun pernah berdiri di muka al-jihad itu melihat orang-orang yang menerima zakat fitrah itu. Ulun bertakon kawan panitia itu. Ulun melihat ini orang ini kada tapi ada di masjid kita jihad nih. Kenapa menerima zakat fitrahnya nah? Jarang menjadi jamaah masjid al-jihad. Ya jujur ya Pak aja, bubuan yang tukang ojek, tukang becak aja. Ada banyak yang ada sembahyang. Nah, jadi kita itu di situ letaknya, Pak. Kenapa tidak membina? Tahu beri membina kada. Kemarin lazisme yang ada di Tanjung sebelum menerima beras itu suruh pengajian dulu, Pak. Bisa menerima beras sembako, tapi harus mengikuti sholat maghrib berjamaah sampai isya berjamaah. Nah, di antara maghrib dan isya itu ada ceramah. Karena tahu ya, seantum dua antum mudah-mudahan masuk. Ya kalau dan tangan ya, Pak, karena anak menerima beras tadi teh tangannya. Nah, jadi seperti itu di Tanjung. Cuman semalam Allah melihat di Al-Jihad Amuntai memberi sembako 360, tapi tidak nah banyak menerima itu bukan orang Muhammadiyah, Pak, orang luar. Alhamdulillah orang Muhammadiyah ini suki hati. Nah seperti itu, Pak. Jadi tujuannya supaya bersih, supaya lebih bersih lagi sholat hari raya. Sholat hari raya itu juga untuk membersihkan hati, Pak. Untuk membersihkan hati lagi, puasa 6 hari, Allahu Akbar. Puasa 6 hari di bulan di bulan Syawal, supaya bersih kita itu setahun yang akan datang. Coba bayangkan. Nah, ini upaya-upaya supaya Allah itu, Pak, ingin kita itu bersih. Kenapa? Kalau bersih baru bertemu Allah. Itu. Jadi indaliqa'i rabbihi, ketika ingin bertemu dengan Allah, hati itu mesti bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, artinya dosanya diampuni. Dosanya diampuni. Kita ini puasa ini diampuni. Puasa diampuni, bayar ya Allah. Bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu, Pak, sedikit aja. Ibarat bagi orang yang punya kemampuan 70.000, lebih juga boleh. Boleh Pak zakat mamanya satu orang 7 juta boleh. Boleh, kenapa tidak? Aku aja berdua nih 14 juta zakat fitrah. Boleh lebih dari itu. Jadi
Nah, kalau ingin bertemu dengan Allah, mesti ini prosesnya itu. Wahai jiwa yang bersih, kembalilah kepada Tuhanmu. Kalau ingin kembali kepada Allah itu mesti harus bersih. Kalau ada dosa nggak bisa masuk neraka loh. Kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah, ingin minta ampun, mudah-mudahan diampuni. Ada orang minta ampun karena diampuni, Pak. Ada orang yang tidak minta ampun bisa diampuni, tapi bisa juga tidak diampuni, Pak. Karena ia berbuat dosa, dia tidak minta ampun, tapi ia berwakaf. Anak-anaknya mohon keampunan, kaum muslimin mohon keampunan, insya Allah diampuni juga, Pak. Soal ampun mengampuni itu memang adalah kewajiban Allah. Kewajiban Allah mengampuni. Kalau Allah tidak mengampuni, itu urusan Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini nanti bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu di surga, Pak. Kenapa? Karena basirah mata hati kita ketika di dunia ini sudah bertemu dengan Allah. Nanti ketika kita di akhirat bertemu dengan Allah sesuai dengan basirah kita. Kalau kita ketemu dengan Allah di dunia ini sedikit, di sana juga sedikit. Sholat wajib aja, maka nanti ketemu dengan Allah satu hari paling bisa 2 menit, bisa 2 jam. Kalau kita sering bertemu dengan Allah, baik baca Quran bertemu dengan Allah, seperti taklim seperti ini bertemu dengan Allah, nanti lebih lama melihat Allah itu. Lebih lama melihat Allah. Dan melihat Allah itu adalah kenikmatan yang tertinggi di surga. Ada lagi yang tinggi lagi apa? Ridho Allah. Lebih tinggi lagi dari itu ridho Allah. Jadi itulah yang kita inginkan jemaah. Ya mudah-mudahan lah kita ini namanya ikhtiar, Pak. Karena kita tidak tahu juga apakah kalau Ahok sih mengatakan Ahok nih, kalau kami nyata masuk surga itu Ahok. Makanya dulu Kristen itu berkembang dengan cepat karena mudah masuk surga. Kalau kita ini memang agak lambat, Pak. Agak lambat, tapi orang-orangnya kuat-kuat. Sehingga sekarang pun orang-orang yang merasa mudah masuk surga, dia sudah tidak mau lagi. Justru orang yang akan masuk surga itu dia harus berikhtiar. Emang begitu, kalau mudah ya tomat masuk surga. Kalau banyak dosa datang ke pendeta minta diampuni pakai surat cek pengampunan. Hubungannya kayak itu. Kalau ada meninggal dunia, ada dikuburkan, bajunya pakai baju pengantin yang itu. Ini dapatnya masuk surga buahnya itu. Kita iya juga, tapi kita ini perlu membersihkan akidah kita, perlu lebih beribadah kepada Allah sehingga kita ini bisa bertemu dengan Allah. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada masa-masa yang akan datang. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.